waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu dawa bufala tarab wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bihaqqi kama miloyatun sabatat wala yura asubau liminu fi alani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalu lam yanam wal ainu qad nasat wala yara illahu fi syamsi tufatani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kafaru qad alata kauman idza jalasu inda wiladatil sir ya min muhtaqini ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadir isofa fadhatatun amina min syarri nafsin wa su'in wa min mihani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, mangga saya sana ulang-ulang kinanca anu kapokong kamari awalan kunjung handul Fatihah ka pangersana Ustaz kerja sana kanggo membuka acara halu ikimaku ngintun handul langsung dipayu mangga. Iya kan.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaqa nasrul hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa biwa'idil azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tubta bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi dzil karim wa ala alihi wa sahbihi bi rahmati wa nafasi bi adadi kulli ma'lilak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama mengaji kitab Maraqil Ubudiyah yang sempat tertunda kemarin, dan sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan kemarin walaupun yang pertanyaannya tidak hadir. Masalah Jumat, jadi maksudnya biar disampaikan, takut saya lupa. Pak Kiai itu sampaikan. Jadi yang khutbah Jumat 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat Jumat, berarti menggantikan 2 rakaat zuhur. Berarti jumlahnya kan 4. Zuhur itu kan ada 4 rakaat, yang 2 rakaatnya diganti dengan khutbah, sedangkan yang rakaat berikutnya diganti oleh 2 rakaat sholat. Nah, ini apakah ini hadis apa bukan? Ternyata ini adalah hasil kias para ulama. Ini kalau misalnya ditanyakan dulu ini kemarin. Ya, jadi itu kias. Gimana? Al-Batani. Ya, jadi itu enggak berdasarkan hadis, tapi kias. Karena di situ ada Imam Bukhari sendiri mengkias, karena ada qobliyah zuhur, ada qobliyah Jumat. Gitu. Jadi itu nanti dikiaskannya gitu. Dan yang kuat itu memang sholat Jumat itu dan menggantikan sholat zuhur, seperti pendapat yang dipakai oleh Ki Abbas Butet itu lebih kuat. Maka saya memang ikutin itu. Kalau saya ikutin, kalau harus pagi malah berat. Tapi ada kiai-kiai yang tetap sholat zuhur itu ya tadi ada yang karena memang zuhur itu sholat aslinya dan tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Jumat menggantikan secara gamblang atau terang-terangan, nggak ada. Tapi juga pendapat lain itu bisanya ada sholat zuhur lagi itu ihtiyat, alasan ihtiyat. Nah, sementara berdasarkan fatwa ulama Mesir, andai pun melaksanakan zuhur lagi sebaiknya di rumah. Itu menurut fatwa ulama Mesir, agar orang awam tidak menganggap bahwa itu nantinya wajib. Ditakutkan orang awam jadi wajib zuhur, takutnya gitu. Ini sudah saya cari gitu. Tapi kias juga kan hujah. Ya hujah,
Cuma kan kemarin itu apa hadis atau saya juga belum memang keterangannya seperti itu, tapi ternyata itu hasil kias ulama. Jadi benar bahwa zuhur itu aslinya 4 rakaat digantikan dengan Jumat, tapi kok Jumatnya hanya 2 rakaat. Nah ini yang 2 rakaatnya tergantikan oleh 2 khutbah, tapi itu bukan hadis, melainkan qiyas, berdasarkan qiyas. Nah qiyas itu juga termasuk hujjah, karena hujjah itu bisa diambil pertama urutannya Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Kias ayat ianana korelasinya sarang di atas lah ijma kan. Tapi Ya qiyas itu di bawah ijma'. tidak semua kias jadi. Tapi iya qiyas itu bisa jadi dalil, jadi hujjah, bisa jadi alasan. Cuma qiyas itu nanti urutannya sesudah ijma'. Makanya ketika qiyas mah nggak seperti ijma'. Kalau ijma' mah semua sepakat, maka nanti mungkin di Maliki beda, di Hanafi beda gitu. Hasil qiyas bisa beda-beda. Maka ada yang memakai, ada yang tidak gitu. Tapi bisa jadi hujjah. Qiyas itu secara lughatnya itu menimbang-nimbang terus disama-samakan, kok ada kemiripan gitu. Ini mirip gitu loh. Nah itu terus dilogikakan, itu masuk logika juga. Nah, nanti qiyas saja macam-macam gitu, ada aulawiyah, ada macam-macam lah qiyas juga. Misalkan seperti sekarang bagaimana hukumnya memukul orang tua, itu nggak ada dalil Al-Quran hadisnya. Tapi hukumnya haram. Haramnya berdasarkan qiyas. Qiyasnya dari mana? Dari ngebentak saja dilarang, apalagi memukul. Nah, dari nama ngebentaknya kan. Dalil Al-Qurannya sih ngebentak. Yang haram itu ngebentak, ngomong hish gitu tak. Hish sebagai dilarang, apalagi memukul. Maka di sini kiasnya kias aulawiyah, lebih-lebih yang kadarnya di bawahnya saja itu dilarang, apalagi yang lebih itu jelas lebih dilarang gitu toh. Jadi kalau jangan seperti ada kajian apa itu asal mengkaji sendiri karena Al-Quran hadisnya tidak ada, terusnya hukumnya begitu. Padahal bisa jadi Quran dan di hadisnya tidak secara gamblang dijelaskan, tetapi pakai logika tadi. Seperti sekarang kerbau itu, zakat kerbau itu hasil qiyas, karena asli dari hadisnya itu zakatnya sapi. Nah karena ada kemiripan antara kerbau dengan sapi, maka kerbau dianggap dikiaskan dengan sapi. Itu contohnya. Ada hadis tentang jamus tuh nggak ada, adanya tuh bakor. Tapi terus ulama-ulama kita karena di sini singingunya kerbau bagaimana? Ya sampai akhirnya disakati ketika memenuhi syarat-syarat wujub zakat, seperti ada haul, ada nisab dan lain sebagainya. Nah itu saja, kita lanjutkan lagi dan tolong itu disampaikan.
sampaikan, takut sayanya lupa ya, kalau saya nanti masih ingat ya bisa sampaikan lagi. Jadi saya sudah dilaksanakan. Tinggal apa itu? Wasaminu. Wasaminu. Wasaminu yaqtasiro, asalnya ayyaqtasirol imam fil raq'atainil akhirataini. Etikanya imam itu hendaklah ketika dia berada pada rakaat, 2 rakaat terakhir, itu cukup membaca Fatihah saja. Sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat tuh. Nanti yang rakaat ketiga dan keempat nggak usah nambah surah. Itu etikanya. Wa misluhul munfarid, sama dengan imam adalah orang yang sholatnya sendirian. Ammal makmum fa yusannu lahu ayyaqra as-surata fis salisah, sementara makmum disunnahkan dia membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Tuh, misalkan imam tuh masih berdiri, ada kesempatan baca surat, sunnah makmum sih gak ada masalah. Daripada nangtung bengong pikiran elek balanjar naon, lebih baik gitu baca surat gitu. Janganlah pikiran berbelanja. Betul. Idza faragha minal Fatihah qabla imam, karena pada rakaat ketiga dan keempat imam membacanya kan nggak kedengeran, bisa jadi makmum bacaannya lebih cepat daripada imamnya, karena makmumnya lebih pinter, bacaannya lebih cepat. Idla makna li sukutihi, karena gak ada faedahnya makmum diam saja bengong bae tuh. Karena hanya nih cicing benang tuh, dan mendingan baca surat gitu. Idla makna li sukuti wala yutawil al imam al qaumi, dan imam tidak membaca panjang, memanjangkan bacaan. Karena suatu kaum tuh fasara dzalika biqaulihi, kalimat ini ditafsiri oleh wala yazidu du'a fit tasyahudil akhir ala qadri tasyahudihi. Imam tidak menambah doanya di dalam tasyahud akhir ya, di atas kadar tasyahudnya. Tuh. Begitu juga bersolawat kepada Rasulullah. Balil afdal ayyakuna doa aqal minhuma, tuh doanya itu lebih pendek, yang lebih utama itu. Kan suka ada di tasawuf akhir tuh, sesudah itu tuh wamin fitnatil masih hidatul, ada kan doa-doanya itu kan banyak itu. Itu imam bacakan kalau imam gitu. Jadi imam anahu tapi alahuma wa ziyadah ala qadrihima tukrahu ala imam tuh wala tadur ala ghairihi. Ngikutnya yaitu saja, ya sudah. Yang
yang asli saja. Menambahi kadar yang sudah jadi ketentuan itu malah makruh bagi imam. Kalau makmum mah nambahin doa nggak ada masalah, tidak bikin madorot. Sedangkan kalau imam tapi sholatnya jadi kepanjangan, makmumnya madorot. Ada yang ingin ke pasar, ingin belanja dan sebagainya. Wayan wil imam inda taslim ma'aniyati tahallul. Imam ketika salam itu di samping niat tahallul, dia itu adalah salam itu yang pertama memberikan salam kepada kaum itu kepada orang-orang itu, makmumnya. Wa yustaratu alla yaqsuda wa salam faqat. Juga disyaratkan jangan hanya niatnya selain salam saja. Wayan wil kaum bitaslimim jawab, bahu sementara kaum maksudnya makmum nanti niatnya ketika baca salam juga diniati menjawab salamnya imam. Airaddu alaihi ziyada alal ibtida. Maksudnya membalas jawaban imam sebagai tambahan atau hal lain karena imam memulai salam. Fayanwi radus salam minhum min man ala yaminihi. Maka imam itu nanti niat menjawab salam dari mereka yang ada di sebelah kanannya dengan salam yang kedua. Karena makmum juga kan mengucapkan salam tuh. Nah pada salam yang kedua imam diniati menjawab salam makmumnya. Sedangkan makmum di samping niat keluar dari sholat juga niat menjawab salam imam ketika yang pertama. Ngerti enggak? Nganik kan? Terus dianggap Ayat 48 talina sareng salam si makmum menjawab salam imam. Kan imam assalamualaikum. Nah, dijawabku makmum rata apa waalaikumsalam. Tidak usah kalimatnya seperti orang ceramah terus dijawab waalaikumsalam. Tadi kan juga kalimatnya tetap, iya, tetap kalimatnya sama. Assalamualaikum lagi. Ada yang usah cacur. Nah, bener dana rundutan sih. Juga bisa agak syukuran karena baru sedih lanjutkan. Iya, jadi lafalnya tetap assalamualaikum, jangan waalaikumsalam. Ini sama saja. Cuma diniatis di samping niat yang pokok yaitu keluar dari sholat tahallul. Kalau makmum itu niatnya tadi menjawab salam imam. Nah imam kan si makmumnya juga mengucapkan salam tuh. Ke salam pertama, nah imam kan niat tukar dua nanti. Imam bagi imam sih nanti kalau yang pertama niat ngasih salam ke makmum di samping dia mengakhiri sholatnya. Kalau imam nih itu juga niat ngasih salam, maka dijawab oleh salam makmum yang pertama. Nah imam karena makmum juga kan mengucapkan salam, maka dijawab juga oleh imam, tapi niatnya pada salam yang kedua gitu loh. Cuma niatnya aja. Itu niatnya tenaon-naon. Ini mah ada urusan baiknya supaya menang ganjaran. Jadi hanya niat ngakhiri sholat itu tidak apa-apa, lamun keder teh. Benar saya kabur. Kesalahan. Baleronan. Cuma kan
Cuma itu diniatin gitu tuh dia dapat pahala, ada kelebihan gitu. Kada usahakeun kan. Lain kudu itu enggak. Diusahakeun. Masih ayah hubungan anak kan, biling cai Pak Willy dia. Tadi saja assalamualaikum kan dijawab waalaikumsalam itu assalamualaikum ya assalamualaikum. Masalah tahallul kan dia anu di awalnya yang jadi pengertian tahallul teh Potong rambut. potong rambut. Maka tahallul itu niat Melepas. Jadinya upamina akhir sholat tanda melepaskan dengan ucapan. Nah maka kalau di sholat mah, kalau di haji kan potong rambut. Rambut. Kalau di sholat mah salam. Salam. Soalnya Ustaz Musa mau begunting ya sholat nih. Iya. Assalamualaikum. Bisa. Tapi Ustaz Musa macam nolak kunti. Tahallul itu kan dari kata halal. Halal itu bebas boleh. Kan tadi udah dilarang. Asalnya ketika sholat nggak boleh makan walaupun itu makanan syukuran nggak boleh. Soalnya populer, anu populer teh anu tahallul teh potong rambut selesai. Jadi hari di masyarakat mah gitu terusnya tahallul. Tahunya hanya di haji saja. Padahal mah kata tahallul itu Selesai. di sholat juga ada. Jadi apa ya? Jadi kita tuh harus disiplin. Ternyata ada ungkapan yang dinyatakan kepada Gusti Allah, lamun orang mulai sholat, ya siap gitu. Terus ulang lakukan naon-naon salaina perbuatan sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Gitu. Begitu kalau sudah, ya sudah keluar gitu dari sholat. Jadi apa ya? Serius. Nyatanya sih ini tuh latihan serius. Ada ihram, ada tahallul itu. Maka sebetulnya sih orang yang paling maju itu harusnya umat Islam. Karena dilatih itu dalam segala hal. Tapi ya terusnya karena nggak disiplin. Jadi lamun kerjanya kerja, yang mau kerja sisi wong. Ngaji membuka. Rumangsa. Rumangso. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ala yasribil ula, dan kepada orang yang ada di sebelah kirinya dengan yang pertama waman khalfahu. Nah sedangkan yang di belakangnya, belakang pas itu terserah apa yang pertama apa yang kedua. Wal aul wabil ula afdol, lebih utama dengan salam yang pertama. Wayatli aidon ba'dal makmumin aradu ala ba'din, disunahkan juga sebagian dari makmum itu juga niat menjawab salam sebagian yang lain. Wa minal wa sunnalil makmum alla yuslima illa ba'da faradil imam, dan disunahkan makmum itu tidak salam kecuali setelah imam selesai dari salam. Jadi kalau dalam salam itu mendahului imam boleh-boleh saja, tapi makruh, pahalanya kurang. Gitu. Jadinya nanti ada nilai munfaridnya sedikit kalau mendahului imam. Nggak batal. Tidak, kan boleh orang itu. Termasuk rukun yang lain kan, model ruku mendahului imam. Itu malah lagi itu. Salam juga kan, salam kan termasuk rukun sholat.
Ruku juga kan termasuk rukun. Iya, Sholat. cuma kan kalau tidak di rukun yang lain yang fi'li itu dua rukun fi'li berbeda dengan imam itu bisa batal. Tapi kalau di salam mah nggak ada masalah karena kita umpama sholat terus tahu imamnya beda. Ya, kita lihat munfarid saja, gak masalah, gak usah harus lagi takbiratul ihram lagi. Tetapi gerakannya Harus. kalau sudah munfarid ya harus beda dari imam. Nah makanya kalau di dalam salam kan sudah jelas gak ada lagi gerakan, gak ada masalah. Cuma tetap nilainya kan walaupun mungkin 2-3 detik, itu kan nilai ibadahnya, nilai jamaahnya kan dikurangi. Walaupun hanya 2-3 detik. Makanya lebih utama adalah kita mengucapkan salamnya sesudah imam. Biar apa? Nilai jamaahnya sempurna. Logikanya gitu. Termasuk kan rukun yang lainnya. Artinya pemena Kalau rukun yang lain itu bisa batal kalau 2 kali. enggak lamun rukun upamana teh ruku apa bersama dengan imam Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah atau nabi menunggu lah Allahu Akbar baru Allahu Akbar sami Allah. Iya gitu. Yang bagus itu Jangan berbarengan. jangan berbarengan. Mengikuti berarti. Ngaji ke ngaji Khusus salam. khusus enggak salam kama Ya salam. ya salam. Lain lagi itu tuh kalau kalimat ya salam. Ada kan? Ya salam. Apa itu artinya? Ya salam. Gambus. Pak Lau. Aku. Ya salam tuh. Wih gitu tuh. Ih, cantiknya gitu. Gitu nah, jadi kemahalan gitu ungkapan itu. Ya salam. Assalam. Pak Nah gitu tuh. Apa ya kayak kagum kayak apa gitu lah. Yes. Terheran ya salam. Ya kemana? Itu biasanya begitu. Kalau kita kan ada orang di Jakarta tadi disambut, Nabi itu tak ya salam. Ya ungkapan terkejut tapi Bunga. gitu, kagum. Tapi lamun karunya ya miskin tuh karunya tinggal nih. Ya miskin. Nah gitu kalimatnya. Dan punya ngecek kami cuma miskin lain itu memang sudah ungkapan ya miskin. Seperti di sini kan ada ungkapannya Ngecek. Imam Ghazali ya miskin. Itu tuh maksudnya karunya orang karunya kanyane gitu tuh. Karunya pisang. Jadi karunya pisang tuh bahasa Arabnya ya miskin gitu. Oh, sih mana? Yang orang cantik iya salah. Nah ya bisa kalau ketemu orang cantik, orang cakep, ya salam gitu. Ya miskin sih. Jadi jangan salah itu udah ungkapan. Untungnya ngaji tek itu. Sering kan aya nu panggil jeung urang teh ngomong teh ya salam ya salam. Ya miskin. Ya Hanan itu mau Ya kuliah. anak. Cek undang Dasar. Yang dasir. Ngaji. Ini enggak salah mah biasa. Ya salah. Ya salam. Ya salah. Ya salam nada. Ya salam. Ya salah. Ya miskin. Ya salam. Lalu kepala Tapi jangan diungkapkan ke orang yang belum tahu nanti Oh, iya, kesini. iya, Bos. Ya miskin dari ngecek. Ya kayak ada ya miskin. Dimas buka. Nah gitu kan nak singgung. Padahal mah
jamaah yang itu tuh saking sayangnya ke kita. Kasihan sekali gitu. Sering berdoa. Ya masih di kalau ya miskin. Kade. Lamun lain ikhwan mah ulah. Ngel. Ayo nah. Tapi ya sama. Udah kamu pada asik. Walau taraka sunnah bi an salama qabla salami mi'asaniyah sunnah lil imam arad alaihi. Sekalipun meninggalkan kesunatan si makmum ini mendahului salam imam sih berarti kan meninggalkan kesunatan, tapi tetap sunnah bagi imam niat menjawab salamnya itu. Sekalipun demikian, wayal busuk al imam sa'a ba'dama yafruqu minas salam. Ya rusak berarti. Terus imam diam di tempat ya, setelah selesai salam di tempatnya tuh cicing gelap. Wafil khobar anahu lam yakun yakutu illa qadra qawlihi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Di dalam hadis ada keterangan bahwa imam itu tidak duduk kecuali ini seini nih ukuran waktunya. Kata saat itu nggak mesti 1 jam, pokoknya itu relatif, nggak jelas waktu saja. Ini ukurannya sini ada kejelasannya. Jadi berapa detik tuh? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gitu heula, tak cicing heula, cari gelas sekedar segitu ukurannya. Jadi itu sorangan gelas yang jam. Artinya dibaca ini dalam hati. Baru terus berubah posisinya, silakan. Wa yubilu ala nas biwajhi, itu imam menghadap dengan wajahnya ke jamaah. Qala Syekhul Islam Imam Zakariya Al-Ansari mengatakan walau maka sabanda sholat li dzikrin wa du'a fal afdal. Kalau si imam itu diam sesudah sholat karena zikiran doa, yang lebih utama ja'lu yaminihi ilaihim, yang kanannya itu menghadap ke kaum atau jamaah, sedangkan yang kirinya itu ke mihrab, gitu posisinya gitu. Jadi belah itu makmum, belah itu mihrab. Nah, Walhasil yang ngarepnya lernya kan. mohon terus yang ngarep ngaler. Ini karena ngikutinya begitu, ada riwayatnya dari Imam Muslim. Ai fi ghairi masjidihi, ini berlaku bukan di masjid Kanjeng Nabi gitu. Sedangkan kalau di masjidnya yang kanan itu kira-kira menghadap ke Kanjeng Nabi itu karena adab. Sedang wa inda Abi Hanifah ya sa'alu wajahu lahum. Kalau menurut Imam Hanafi wajahnya menghadap kepada jamaah gitu. Tuh, jadi ada yang menghadap ke jamaah, kan suka ada tuh imam. Ada yang menghadap ke kiri tadi, ke kiri mana? Ke kakaler. Nah, jadi kakaler mah mazhab kurang tak? Karena Imam Zakaria Al-Ansari kan Syafi'i. Nah, kalau ke jamaah menghadapnya jadi imam, itu berarti ngikutin mazhab Hanafi. Sama dengan
Mbak ada. Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa. Wala yaltafit fi wa fi nusof wa yalbus. Dan jangan tolak-toleh gitu loh. Dan menghadap dulu. Jangan aku gelis menang itu loh. Wah, pikir iya. Bapak ingkanat khalfahu tuh. Jangan noleh. Kalau di belakangnya ada wanita. Nah, Kecuali pakai hijab. ada kita mau harus berenang. Mata hijab. Yang sorifna awalan, biar wanitanya pergi dulu. Gitu. Kalau sudah bubar wanitanya silakan. Wa yusannu lahun al-insiraf akibat salamil imam. Tuh, sunnah bagi wanita itu pergi sesudah imam salam. Tadi imam salam itu wanita main date li anal ikhtilaf lihinna. Gitu harusnya. Enggak sini kita salam teh. Ya, nanya kopi. Itu li'annal ikhtilat bihimna madhonnatul fasad, karena bercampur dengan wanita itu nanti diperkirakan menimbulkan kerusakan. Jadi ini kapan kita di mana sih kita jamaah? Tapi lah, daripada di pasar malam. Wala yakum ahadun minal qaumi hatta yakumal imam. Nah, makmum ini jangan berdiri sebelum imam berdiri. Ada yang sebut teh cicing heula antosan imam sunnah. Nah, gitu. Kecuali wanita tadi. Sunnah ini Pak. Imam nate juga. Baqiyamul makmum qabla tiqalil imam. Tuh makmum upama berdiri sementara imamnya masih di tempatnya, itu hukumnya makruh. Perhatian ke Imam imam di ya. belakang, makruh rumah tadi. Makmum indip sama imam. Indit, makmum berdiri apalagi indit. Oh, berdiri na Berdiri baik ya. apa itu? Makmum nanggung kayak imam padahal imam masih di tempat. Itu Perhatian imam soal nate. Ya imam nate kudu pengertian. Anda yang coba. Yang kiri. Yang kenal dari kayak imam. Oh, Tuh, di sini wayang soriful imam min makani salam ila makani akhir. Imam itu meninggalkan tempat salam ke tempat lain. Gitu kalau tas itu agi imam nak. Indip na kak. pindah. Pindah. Nah, geser. Iya gitu kasihan makmumnya kalau dia dapat kesunahan tuh mulai imamnya didinya apa ya. Jadi harus saling pengertian. Tapi Gitu. lamun tanah itu malik itu Itu masih di tempat ya. masih kene. Masih di tempat tadi. Berarti ada geser saat tingkatnya. Pak ibaratnya sempit nemen. Ketika dia ada kira na digeser le Itu makarot kan. Kalau di asdaqil masjid sekalipun masih di tengah-tengah masjid atau lokasi masjid gitu, pergilah, kasihan sama makmum biar makmumnya dapat sunnah. Itu maka harus kebijakan. Jadi ulah gajaran tadi borong sorangan. tertib lamun gitu banyak kan. Tapi permasalahan imam itu terjadi sih.
Nambah ngaji. Jamaah anu barawet teh gitu. Barbil. Au minal masjid au ila thoriq tuh pergi dari masjid atau menuju jalan saja, kamu apa itu? Hai susah, terserah dia maunya kemana. An yamini au shimalihi, kanan itu lebih disukai. Li'anna jihatul yamin afdal, perginya ke arah yang kanan gitu loh, itu lebih bagus karena arah kanan itu lebih utama. Wala yakhussul imam nafsahu bidu'a ala kunuti subhi, etikanya lagi wala yakhussul imam ketika membaca doa kunut subuh jangan mengkhususkan dirinya saja. Fala yaqulu Allahumma hdini, jangan mengatakan Allahumma hdini, bal yaqulu Allahumma hdina. Hari makmum mah nggak apa-apa ngomong Allahumma hdina. Enggak upama tuh. Kalau hdini mah jelas. Gitu tuh. Tapi makmum ya lebih baik mengamini. Ini kalau sholat sendirian saya sholat sendirian itu kalimatnya Allah Madinah gak ada masalah, boleh sama-sama saja. Kalau imam jangan itu. Hakada wa hakada lil khabar alladzi rawahu Tirmidzi. Dasarnya apa? Dilarang imam mengatakan Allahumma hdini. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. La ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bidakwati dunihim. Tidak boleh seseorang hamba mengimani kaum lalu dia mengkhususkan dirinya saja dengan berdoa tanpa disertai jamaahnya. Tuh, jangan begitu kalau ngimami. Fa'in fa'ala faqad khonahum. Kalau seandainya ada imam berbuat seperti itu berarti itu imam khianat sama makmumnya. Percuma imam anun temikirkan makmum.
Ai taqadha sawabuhum. Tuh. Maksudnya si imam itu berkhianat kepada jamaahnya, pahala makmumnya jadi batal, gugur. Bitafwitihim ma tulibalahum, karena si imam itu telah memutus permohonan makmumnya. Tolak ini doa maksudnya. Ya jadi kan putus. Ada sudah diwakilkan ke imam pangadongakeun, imamnya tuh ngadoakeun, berarti kan putus permohonan makmumnya, kan berarti khianat. Jadi lamun imam ngomong na Allah mati ini teu khianat sama. Itu berarti kan geus ngawakilkeun. Punten tulungan ke pangadongakeun gitu. Kayak gitu imam mah pohon. Itu iya. Ya kalau lupa sih masih penting lah. Enggak melaksanakan berarti kan khianat. Putus kan, tidak dapat doa. Tuh di sini bitafwitihim ma tulibalahu. Apa yang dimohon itu jadi putus karena imam memutuskan doanya. Biadab atau imam biadab. Maka itu dimakruhkan jadinya gitu tuh. Amma ma warada minan nasri bi ifradi du'a fa huwa fi ghairil qunut. Adapun keterangan di dalam nas yang isinya agar imam itu doanya enggak usah dijamakkan, cukup untuk dirinya sendiri gitu, itu adalah di luar kunut fayufritu, maka imam doanya sendiri saja untuk dirinya saja. Wayadharu ayil imam bihi, dan juga imam membaca kunutnya itu jahar, jangan sir. Walau fisiriyah, sekalipun di dalam doa yang siriyah, artinya yang bacaannya tidak dipanjangkan. Umpama lagi ada musibah, terusnya sholat duhurnya ada kunutnya, umpama kan itu boleh, itu namanya kunut nazilah. Sholat duhur kan termasuk sholat siriyah tuh. Nah, terus ada kunut nazilahnya, yang baca kunutnya mah jahar gitu. Alas sahih, menurut kaul yang benar. Wa yu'minul qaum, terus nanti jamaahnya mengamini bidu'ai jahron, mengaminannya juga jahar, jangan tekadenge. Idza sami'u kunutal imam, ketika si jamaah ini mendengar kunutnya imam. Wa idza lam yasma'uhu qanatu siron. Nah, kalau imam tuh kunut tetapi bacaan kunutnya enggak kedengeran, maka makmum kunut sendiri bacaannya gitu caranya. Qanatu tapi sir saja bacanya. Makmum oge. Iya, enggak, kalau imam kan karena jamaahnya banyak nih, lagi nggak pakai speaker, nada jauh. Doa kunutnya imam tidak terdengar, maka makmum ya kunut sendiri, tapi pelan-pelan saja. Ini kan zaman dulu, hukum ini tuh karena belum ada speaker. Zaman sekarang kan ada speaker, jadi bacaan kunut imam kedengaran. Wala yarfa'una,
Aidahum iza idlam yasbut zalika alal akhbar. Kalau menurut Imam siapa ini Ghazali, ketika kunut tangannya nggak bisa diangkat. Karena menurut Imam Ghazali itu nggak ada hadis yang nggak ada hadisnya. Tapi wahada dhaif. Ini pendapatnya lemah. Setelah diselidiki oleh Syekh Nawawi dan yang lain, balis sahih, tetapi yang sahih sunnah raf'ul yadain fi jami'il kunut, disunnahkan mengangkat dua tangan di semua kunut. Oh, ini yang sahih. Jadi apabila ada orang kunut kok tangannya nggak diangkat, mungkin itu nanti ngikutin pendapat Imam Ghazali. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi setelah diselidiki itu bahkan yang sunasi adalah mengangkat. ya kalau zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang. Sekarang mah percetakan banyak ya, lebih mudah. Zaman dulu itu umpama tidak dapat apa itu keterangan, itu wajar lah. Maka Imam Syafi'i sendiri itu berpesan kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, kalau kamu dapat hadis sahih, tolong aku dikasih tahu. Tuh, kalau begitu nggak kayak sekarang mah udah gampang, asal ada duit baik sekarang mah bisa beli kitab gitu. Susah. Saya dengar itu ada kiai yang bercerita yang namanya kitab Fathul Wahab seharga sapi. Sampai seharga sapi. Sulit, percetakan itu sulit. Orang sekarang tuh kalau bodoh itu tuh gak pantas sebetulnya. Namun pinter tidak aneh orang sekarang tuh, kalau bodoh itu pantas. Terlalu. Karena males sih sebetulnya kalau bodoh orang sekarang. Jadi nggak bisa pakai patokan karena orang itu soleh dijadikan hukum, karena tidak semua orang soleh itu tahu. Kan masih ada itu di kita itu zaman bahula zaman kayak gini baik gitu. Upama kasus seperti sekarang yang lagi itu tuh, ya dulu kan informasinya tidak seperti sekarang. Zaman lagi baru naga Pak bilang. Tuh, kalau sekarang kan diungkap semua itu. Jadi gitu, jangan ini contohnya Imam Ghazali orang alim sekali. Buktinya Imam Ghazali belum tahu tentang ini, belum nyampe. Tuh, gitu. Makanya di dalam NU itu ada apa itu semacam semboyan al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap jaga apa-apa yang dulu, tapi yang soleh, yang baik. Tetapi upama sekarang ada yang lebih kuat, lebih baik, pakai. Karena bisa jadi informasinya dulu masih kurang. Dulu belum ada tes DNA. Sekarang sudah ada tes DNA dan diakui ke akuratannya ya. Nah itu harus dipakai, jangan menutup diri. Salah. Ini sejamananya. Karena masih banyak di antara kiai itu begitu. Kurang apanya Imam Al-Ghazali itu? Ijtihadnya dia luar biasa, kesolehannya, tapi ya tetap saja ada saja yang namanya manusia itu tidak tahunya ada. Siapapun, walaupun itu sudah tingkatannya, Imam Ghazali itu sudah aktor gitu, tetap
manusia itu ada tidak tahunya. Yang tahu segalanya hanya Gusti Allah. Jadi banyak kita tuh jadi akhirnya tuh tidak maju-maju gitu. Sekarang itu kan teknologi saja perkembangannya luar biasa. Jadi jangan gitu, zaman dulu kiai dulu itu lebih soleh. Betul, kiai dulu itu lebih soleh. Tetapi bukan berarti tahu semuanya. Ini yang salah di kita itu kadang-kadang seperti itu. Padahal itu sudah semboyannya kan al-muhafadzah alal qadim. Misalnya kalau memang belum ada penemuan, ya udah pakai yang dulu-dulu. Tapi sekarang sudah ada penemuan, pakai itu. Jadi repot nanti umat Islam nggak maju-maju kalau berprinsipnya seperti itu. Nabi sendiri itu tidak suka yang namanya bawang. Ada. Tapi ternyata di dalam kesehatan bawang itu sangat baik. Nah ini itu bukan berarti kita itu terus ngikutin Nabi. Iya, karena memang sebetulnya yang tidak disukai Nabi itu mungkin baunya. Bisa jadi bukan terusnya Selalu dipakai gitu. bawang bodas lah. Ya, bawang bodas. Tapi mana bau begitu tuh. Memang ada, saya sih belum pernah ke Arab sih. Bau bawang itu loh, terutama bawang putih. Itu kalau di Arab sih tidak enak sekali. Masakan sampai menggunakan bawang bodas. Mana Bombay? Tuh, itu mungkin Rasul itu nggak suka itu dari baunya. Tidak akan can ke Arab kan? Dan Yang kayak mampir tadi dia di sarung kalian. Arab Sindang. tuh ini sebagai contoh ya, idlam yasbut zalika, karena belum ada hal itu di dalam hadisnya. Wa hadza dhaif, kaul ini dhaif. Ya kalau bukan berarti Syekh Nawawi itu lebih alim daripada Imam Al-Ghazali, enggak. Dalam hal Tapi Syekh Nawawi kan baca beberapa karya ulama yang lain. Karena sekarang tadi informasinya sudah banyak. Gitu, digabung di kitab ini ternyata lebih kuat. Nah ini gitu. Nah itu mah jadi lain lagi. Walaupun Pak Kiai ini lebih soleh, ya lebih alim, tapi bisa jadi anak SD itu pas lebih tahu daripada Pak Kiai tentang satu hal, bisa jadi. Saya saja tidak begitu ngerti kok dengan masalah TikTok malah yang lebih tahu anak saya. Saya mau beli sesuatu itu, kenapa kelamaan beli di TikTok saja? Ternyata ada lebih gampang, lebih murah tuh. COD. Online. Ya itu zaman sekarang. Jadi kita tuh jangan punya jadi orang tuh kolot gitu loh, pemikiran. Alasannya husnudon Saya kira katanya sih dulu tuh yang namanya TikTok tuh yang joget-joget itu. Ternyata jual beli juga ada di TikTok. namanya TikTok. Tuh, Murah lagi. murah. Iya. Kemarin saya juga beli apa gitu tuh. Beli di pasar carinya susah, ada juga sedikit mahal. Di TikTok murah. Biasa saya kan. Tuh. Kadang ada apa itu lebih murah lagi kalau masih ada punya. Dapat apa itu bisa voucher Cashback. ada voucher nih mau lagi ada voucher, nggak ngerti saya yang itu, nggak ngerti saya benar nggak ngerti. Sampai Al-Imamun Nawawi sendiri begitu, walaupun ini yang berpendapat Imamul Ghazali gitu.
Gitu loh. Ada di kitabnya begitu. Imam Nawawi tidak mengingkari kesolehan dan kealiman Imam Al-Ghazali, dia juga ngikutin. Tapi ada yang misalkan tadi sholat apa itu Lailatul Qadar, nisfu Sa'ban, setelah diijtihadi oleh Imam Nawawi ini nggak ada hadis yang sahih, jadi cari lagi tuh. Nah itu Syekh Nawawi apa Imam Nawawi? Imam Nawawi ada di dalam fatwa Nawawi, bukan Syekh Nawawi, ini lebih tinggi daripada Syekh Nawawi. Al-Imam Nawawi ada fatwa Nawawi gitu. Karena kan Nawawi itu kan ada dua, ya kalau Syekh Banten, kalau Al-Imam itu Dimsyik, Damaskus, Suriah ya. Nah itu di situ dikatakan walaupun itu dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, tetapi setelah diijtihadi memang dhaif gitu. Itu nggak ada masalah. Di Pasawana Wawi, si Wawi. Tambahan aku tol Hanawawi. Hasan Fadil. Manawi. Wa qad ruwiya hadisun fi raf'il yadain fil qunut. Tuh. Sungguh telah diriwayatkan hadis di mana Kanjeng Nabi itu mengangkat tangannya di dalam qunut. Wa faraqat da'awat fi akhir tasyahhudi. Nah, perbedaannya kok kalau doa kan ngangkat tangan kalau dalam qunut ini. Sementara doa-doa seperti dalam tasawuf, kenapa tangannya tidak diangkat gitu? Haitsula yurfa'u tu bisa babihi aliyadain. Kenapa tangannya tidak diangkat? Dengan sebab ada doa li'anna lahuma wazifa fit tasawuf. Karena kedua tangan ini bisanya ketika berdoa di dalam tasawuf tidak diangkat karena sudah dikasih tugas, punya tugas sendiri. Tugasnya apa? Wa huwal wadu 'alal fakhdaini. Tugasnya adalah kedua tangan tersebut harus diletakkan di atas dua lutut ala hayatin maksusah, dengan cara tertentu. Wala wazifata lahuma hahuna, sementara ketika melakukan kunut kedua tangan itu tidak punya tugas lain, makanya kedua tangannya diangkat. Ini jelas. Fala yaqutu, maka tidaklah mustahil ayakuna raful yaden huwal wazifah. Bisa jadi tuh, masuk akal, logis maksudnya falayak mutu tuh. Adalah masuk akal, mengangkat kedua tangan itulah tugasnya di dalam kunut. Fa innahu la'ik biddu'a, karena mengangkat tangan itu adalah sangat pantas dengan doa. Karena fil ihya wa tuqah, demikianlah yang ada di dalam kitab Ihya dan At-Tuhfah. Sudah ini Pak ya? Ya. Hanya kata Pangkasa Gede tadi mengenai doa kunut. Tatkala si imam itu termasuknya bukan biadab, nanya. Ya. Ya. Mestinya karena makmum sudah mempercayakan ke imam, bila imamna Allah mahdini maka berkhianat. Itu pada waktu si imam baca kunut, si makmum tinggal amin, tidak mengikuti bacaannya kan. Kecuali tadi tidak kedengeran.
itu kan kunut, baca kunut di waktu sholat subuh kan sunahnya kan? Oh subuh. Nah, sekarang bacaan-bacaan sunnah lainnya seperti doa di antara duduk, di antara dua duduk, Arabic Fili. Cuma karena sudah mempercayakan kurang teh makmum, cuma cek imam baik, cuma takkan. Itu sama masing-masing. Masing-masing. Jadi Tidak semua. Untuk kengeng, ya cuma cek imam baik kan menurut penting kan? Sama. Walaupun sholatnya tetap sah, walaupun tidak baca Cuma bacaannya juga kan sir. sunnahnya. Enggak sir bacaannya. Kalau Allah yang selain kunut mah kan bacaannya sir. Oh, Maka iya. ya masing-masing. Tadi saja kunut kalau tidak Duhur. kedengaran, kalau tidak kedengaran makmum disunahkan membaca. Oh iya. Nah ini karena Oh, bacanya iya. siri maka imam ya untuk dirinya saja. Jadi namun ayah punya anggapan karena kita sudah makmuman, maka segala sesuatu bacanya sebagainya, cuma cek imamnya udah mah sama yang mengikuti gerakan. Tidak artinya bermasalah. Kayak kalau dipilih amin, amin gitu. Ya. Recok. Paham? Tapi ayah buka pikiran itu teh ayah. Ya Ya. bisa Ayah, ya. jadi. Iya maksudnya supaya Ini tuh pemikiran yang jenius sebetulnya. Melangkah jauh ke depannya lah. Langkah jauh ke depan. sebab orang ngaji, jadi orang tuh udah yang nilai plus nah. Jadi memang harus Plus. walaupun belum terjadi, walaupun belum terjadi sebaiknya sudah antisipasi. Nah, Ya kan ada anggapan bahwa kita tuh yang makmum harus mengikuti saja, berarti tidak Ya, Tidak tapi semua. dalam hari ya tidak semua. gitu. Ya yang jelas mah yang ngikutin itu kan yang jahar-jahar. Kalau sini mah kan Sendiri-sendiri ya. walaupun tidak membatalkan sholatnya kan, terkecuali baca Fatihah kan. ya rukun. Atau Fatihah walaupun rukun itu juga kalau makmumnya nggak sempat kan ditanggung imam. Ya repot nanti kalau diganti tekan kieu. Imam, ya tadi kan itu si ulah hianat. Lamun sudah selesai bismillah seperluna agek Bangun. kabar indit memberi kesempatan sama eta makruh eta makmum lamun mihiraan si imam. Cek si makmumna teh kurang ajaran teh. Dia ya imam tuh terus. Imam tuh wiridana sakedeung teman. Nah sakabunekna eta si makmumna teh sok gitu. Bodoh. Mana ke ngaji, insya Allah bisa ngaji mah mau ngawadaan baik imam. Tapi mau somol udah sakedeung terus bapak kolekser kamu kelalayan juga. Nanya ya. Ya. Ini kan sepak berubah. Ya habis itu tuh seluruh imam semua sholat apa termasuk sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan ada anjuran apa baca-baca Baca tujuh. sebelum kaki berubah. Itu kan memang lama sampai tahlilan. Surat ikhlas. Nah benar dah. Kang, eta abi kita siga kitu tah siga. Lanjutkan. Terus kemana tak? Ya. Dan setelah Pak Jumat mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah 7, Qul 7, Falak 7, Anas 7, terus ilah-ilah. Nah, si mama mah udah kaburu rek lo baru sore masih kata yang imam bae jeung si Sudin duaan. Sedang tidur teh. Eta berarti eta bisa ada beberapa perkecualian karena terlalu panjang ya sudah. Ya itu juga sebetulnya tadi juga nggak dosa, hanya kurang utama. Di situ taman kemarin ngamalkan pernah nu ieu dicanakan anu maca Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7 teh teu bergerak eta teh menang pahala naon gitu teh.
Lamun terus Jumat teh lamun atau Jumat teh ente gerak dari tempat duduk maca Al-Fatihah 7 rontok dosana. ai naon lah pokona aya paedahna naon po panen eta pernah ngadenge kan po 7 teh Fatihah 7 kan ulana sok lilana mun kasalam pas bubu mah tapi kalau bana yang kitu teh apa nya disiupai teh bang ayeuna masih kamana balu bae mah teh kamu lu gawe maksudna teh wajib tuh. karunya kadang korek nunan lah wangi bubu gitu asal Saya sih gini, itu kan hanya sekedar makro. Sekarang kalau seandainya mau bubar cepat-cepat karena ada suatu hal yang lebih utama ya tidak jadi masalah. Jadi ulah Tapi tidak termasuk si imam ini hianat kan? khianat itu tadi hanya dalam duduk. Oh iya. Kalau dalam duduk malah lagi. Hanya ketika membaca doanya tidak dijamakan di dalam mulut itu imam khianat ada dalam masalah. Duduk mah sebaiknya ya cepat-cepat. Tapi sekarang kondisi itu akan lain lagi. Ya sekarang misalkan kitanya mau ke pasar, pokoknya uang ini mau kewajiban ya nggak ada masalah. Ya makruhannya bisa gitu lah. Tapi berarti si imam tuh al-hukmu ya dulu mahati udah ada gitu loh. Gak usah seperti ini terus seperti ini. situasional. Alhamdulillah. Mangga ibu pilih ayam pada iya. Kaburu mendung karena malah hujan, kebabina barase, ya lain lagi hukumnya gitu. Jadi tidak apa itu? Tidak sakit sebetulnya. mau cerita bupi jah ya man tetep tadi jeneng-jenengnya oleh itu mau cerita kau lewat soal. Tahu sakit, saya salah petang. Ya. Bagaimana ibu? Untuk cekap. Alhamdulillah hapunten anu kasuhur cekadana. Diikeun di sejamkeun sekjadian untuk ngobrol sareng akang. Nanging ieu mah etang-etang mau bikin bek anu tadi disuunkeun ridho manahna sareng hampurana sanes libur belajar di rumah kanggo Jumat anu pada dongkap janten sanes libur hasil kajian sebelumnya sok dirompok diilok deui dikaji deui diingat-ingat jadi belajar di rumah sakor kaus eta enggak kau niakan margi pada ayo pelatihan PD PKNU margina memang harus prihatin oge Kang sebab rata-rata hoyongna jadi umat NU teh hanya sekedar janten naon siarana teh Formalitas. akar rumputan siarana Struktural. lain struktural jadi struktural Kultur. kultur bae mah kultur anu tadi lagi struktural ke gara-gara jadi muhibin maka jauh seolah-olah tidak ada hubungannya. Pokoknya saya lalu ke ulama ini NU nya alhamdulillah ini aya gerakan aya semacam pengkaderan pemberitahuan janten anu baris dilaksanakeun nanti dina Jumat Sabtu Minggu jadi haturan ke akang ngapunten nuntun pidu anak muga-muga acara PDPKNU ada kepanjangan nama pokok lah sama saya naon tapi silana teh kan PDPKNU PDK yang sedang begitu lah SNT-nya jadi moga-moga berjalan lancar keras kitanya daging ilmu anu manfaat tangkosna kami semua hoyong langkung berkhidmat di NU tempatnya di ya salam mana eta Ya fakir. mangga urang sasarengan
ditutupku mau sholawat sate acana doa apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita bersolawatnya solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyamsu ya Muhammad Ya Rusul Khafiqaini Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muhayyab ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho manahna ka pangsana ka makmun kanggo nutup doa muga-muga acara Jumat anu balai rokap anu dipindahkeun dialihkeun ke mata tideka. Ya salam. Ya salam, muga-muga berjalan lancar. Sareng Amin. kenging ilmuna ilmu anu bermanfaat. Amin. Mau Alhamdulillah. Iya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mangga ieu aya kada. Sate acana kandahara pokok biasa setor teman. Ieu mah kabejahan ieu kadaharan teh tipun Dedi. Oh, Syukuran iya, iya. nuju ngabangun rompok mudah-mudahan selesai. Amin. Amin ya
Barakallah. Mohonkeun doana ti sadayana mudah-mudahan anjeunna nuju ngabangun rompok. Amin. Masih enggal selesai biasa di tempatan teras usahana kerjana di ditu oge mudah-mudahan lancar Amin. sehat teras jadi donatur tetap MWC Indonesia. Amin. Iya ya amplopan apa ya? Wah, Kurang lengkap. nah, kemudian ya minggu besok peserta yang sudah terdaftar di PDP KPNU untuk bisa hadir. Amin. Membawa uang pendaftaran 100.000, beras 1 kilo, kopi 1 renteng. Oh, cuma besok ya? Beas kurang dan 100.000 teh kurang teh. Nah, itu. Nu boga hayam bawa hayam, nu entok bawa entok. Naon bah. Pas Jumat depan baru kita akan melaksanakan PDP KPNU. Ya salam. Sampai saat ini sudah terdaftar 50 peserta. Alhamdulillah. Bisa nambah mudah-mudahan. Amin. Itu saja barangkali. Tempat di Assalam Panonganlor. Pondok Pesantren Assalam Panonganlor. Ya salam. Cacun can daftar cacun. Kita tambahan 20 kami. Itulah tadi kita Menunya lah. bahwa sore hari ini di dalam pasar Habib Sima ditutup dengan syukuran Om Deddy yang ada di Amerika. Terima kasih Om Deddy. Salam Amerika. Sama Amerika. What is your name? Semoga Jumat berikutnya berangkat sebagaimana biasa.